Gimana kalau mengkampanyekan child free? Nah, tentunya itu adalah suatu usaha yang menjadikan orang ini nggak ngikuti sunnah Nabi dong kalau begitu. Ustadz, saya mau tanya, akhir-akhir ini itu ada istilah tentang child free. Jadi suami istri menikah tapi tidak punya anak atau memutuskan untuk tidak memiliki anak. Itu hukumnya gimana, Ustadz? Jadi kalau kita mau bicara tentang child free tersebut, kalau kita lihat ini satu hal yang baik atau nggak baik begitu ya. Nah, sebenarnya Allah Ta'ala telah menjadikan fitrahnya manusia itu senang kalau punya keturunan. Allah Ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin ila akhir ayat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita, anak, dan yang lain-lainnya yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah itu, Nabi SAW beliau bersabda, Tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirul anbiya yaumil qiyamah. Nikahlah engkau dengan perempuan yang penyayang dan perempuan itu mudah beranak, karena aku nanti akan membanggakan umatku yang banyak di hadapan para nabi ada di hari kiamat. Jadi dari sisi baik atau buruk, sebenarnya ketika memilih untuk punya keturunan, menjalankan fitrahnya sebagai manusia yang beregenerasi, kemudian saya tuh punya komitmen untuk mendidik anak dan meniatkan punya anak agar memperbanyak orang yang menyembah Allah Ta'ala, maka itu suatu keputusan yang terbaik insya Allah. Namun kalau kita bicara tentang masalah hukum, dalam pandangan fikih ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Ini menolak wujudnya anak itu hukumnya gimana? Nah, kalau menolak wujudnya anak setelah anak itu wujud ada di rahim, berarti menggugurkan, mutlak itu hukumnya haram. Gitu ya. Jadi menolak wujudnya anak padahal anak itu sudah ada potensi wujud, yaitu misalkan sudah ada di rahim atau sudah ada tanda-tanda, kemudian ditolak, digugurkan, maka itu hukumnya haram. Kemudian setelah itu, tapi kalau menolak wujudnya anak sebelum adanya potensi wujud, seperti nggak menikah sama sekali, atau menikah kemudian sepakat untuk tidak saling hubungan suami istri gitu, atau misalkan dengan cara azl dalam fikih, artinya gimana caranya agar yang laki-laki itu tidak mengeluarkan sperma di kebagian yang wanita, begitulah. Paham kan? Paham. Bab ini paham ya. Nah gitu, seperti itu, maka itu hukumnya adalah makruh. Kemudian, kalau seandainya sampai mematikan organ reproduksi misalkan, kalau menutup organ reproduksi secara permanen sehingga dia itu nggak akan punya anak sampai kapanpun juga, maka pendapat para ulama mengatakan itu hukumnya haram. Itu jadi dari sini bisa kita pahami ya. Jadi ini bukan pilihan yang terbaik, namun secara fikih tidak bisa dikatakan haram kecuali apabila dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, seperti sudah wujud kemudian digugurkan atau menutup organ reproduksi secara permanen, itu baru hukumnya haram. Selain itu tidak bisa dihukumi haram. Begitu. Kalau mengkampanyekan child free itu gimana kalau mengkampanyekan child free? Nah, tentunya itu adalah suatu usaha yang menjadikan orang ini nggak ngikuti sunnah Nabi dong kalau begitu. Allah. Ya, Anda bisa bayangkan kalau ngajak orang ikuti sunnah Nabi SAW, ngajak orang agar punya keturunan yang memperbanyak sujud, itu kita hukumi adalah satu hal yang bagus. Ngajak orang ngikutin sunnah, bagus apa enggak? Bagus. Begitu sebaliknya, kalau ngajak orang untuk nggak ngikuti sunnah, berarti itu kurang bagus. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Saya lebih tercerahkan tentang child free. Oh, alhamdulillah. Kapan-kapan kesini lagi ya Mas ya? Iya, siap. Insya Allah.